Pandangan kabur kembali jernih. Cara mengatasi mata tua dan buram tanpa operasi. Terbukti secara medis. 9 dari 10 orang di atas usia 50 tahun mengalami pandangan kabur. Tapi hanya satu yang tahu cara mengatasinya tanpa harus masuk ruang operasi. Dan kabar baiknya, cara itu bisa Anda mulai hari ini juga setelah menonton video ini sampai selesai. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan mata dan ingin terus bisa melihat wajah orang-orang tersayang dengan jelas, tekan tombol like dan subscribe sekarang supaya video bermanfaat seperti ini bisa terus sampai ke Bapak Ibu. Saya tahu persis kenapa Anda klik video ini. Judulnya terdengar terlalu muluk, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Mengembalikan pandangan kabur tanpa operasi. Memangnya bisa? Kedengarannya seperti janji-janji manis penjual obat di pinggir jalan yang menjanjikan kesembuhan instan. Saya sangat memahami keraguan itu. Terlalu banyak informasi menyesatkan di luar sana yang membuat Bapak Ibu jadi skeptis. Ada yang jual ramuan herbal, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit mata. Ada yang promosi senam mata yang diklaim mampu mengembalikan penglihatan seperti usia 20-an. Ada juga yang jual alat-alat aneh dengan harga mahal, tapi hasilnya nihil. Wajar kalau Bapak Ibu sudah capek dibohongi. Tapi video ini berbeda. Yang akan saya sampaikan hari ini bukan teori kosong tanpa bukti. Bukan juga cerita dari tetangga yang katanya sembuh setelah minum ini itu. Ini adalah pendekatan yang sudah diteliti oleh para ahli, didukung data dari ribuan pasien dan sudah dipraktikkan di dunia medis modern. Beberapa di antaranya sangat sederhana, tidak perlu biaya mahal dan bisa Anda mulai hari ini juga di rumah. Sekarang, coba Bapak Ibu ingat-ingat sebentar. Kapan pertama kali Anda menyadari bahwa mata sudah tidak sejelas dulu? Mungkin kejadiannya sederhana saja, seperti yang dialami oleh Bapak Bambang di Solo. Waktu mau minum obat, Anda ambil botolnya dan mencoba membaca petunjuk dosisnya. Huruf-hurufnya kecil sekali. Anda mendekatkan botol itu ke mata, tapi malah tambah buram. Lalu Anda menjauhkannya sedikit demi sedikit, sampai tangan hampir lurus sepenuhnya, baru huruf-hurufnya mulai terbaca. Atau mungkin Anda menyadarinya waktu malam hari. Dulu menyetir malam itu biasa saja, tidak ada masalah. Tapi sekarang rasanya berbeda. Lampu kendaraan dari arah berlawanan terasa sangat menyilaukan. Cahayanya seperti menyebar kemana-mana, membuat pandangan tidak nyaman. Anda jadi lebih tegang, lebih hati-hati, dan lebih cepat lelah kalau harus menyetir malam. Ada juga yang menyadarinya dari hal paling sederhana, yaitu membaca pesan di handphone. Dulu chatting itu nyaman, hurufnya terbaca jelas tanpa masalah. Tapi sekarang Anda harus memperbesar ukuran hurufnya. Yang tadinya ukuran normal, sekarang harus diperbesar 1 tingkat, 2 tingkat, bahkan 3 tingkat, supaya nyaman dibaca. Kalau ada pesan masuk dan handphone agak jauh, Anda harus mengambilnya dulu dan mendekatkan ke wajah, baru bisa tahu siapa yang mengirim pesan. Pengalaman-pengalaman seperti ini sangat umum terjadi setelah usia 50 tahun. Hampir semua orang mengalaminya. Tidak ada pengecualian, dan reaksi kebanyakan orang juga sama. Mereka bilang dalam hati, ya sudahlah, namanya juga sudah tua, mau bagaimana lagi? Ini sudah takdir, tinggal pasang kacamata saja. Memang benar, kacamata adalah solusi yang praktis dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang jarang orang tahu adalah fakta ini. Penurunan penglihatan setelah usia 50 tahun itu tidak selalu harus terus memburuk dari tahun ke tahun. Ada faktor-faktor tertentu yang bisa memperlambat penurunan itu secara signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, ada kondisi yang bisa diperbaiki sehingga penglihatan kembali lebih jernih dari sebelumnya. Semua itu tergantung pada penyebab spesifik dari pandangan kabur yang Anda alami. Masalahnya kebanyakan orang tidak pernah berusaha mencari tahu apa penyebab spesifik dari keluhan mata mereka. Mereka langsung menyerah dan pasrah tanpa mencoba memahami kondisinya lebih dalam. Di video ini, saya akan menjelaskan 3 hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bagian pertama, saya akan bantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata setelah usia 50 tahun. Tenang saja, saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak pakai istilah kedokteran yang rumit dan bikin pusing kepala.
Bagian kedua, saya akan bahas metode-metode tanpa operasi yang sudah terbukti secara ilmiah, bisa membantu memperbaiki atau mempertahankan penglihatan, mulai dari yang paling sederhana dan gratis sampai yang butuh sedikit usaha dan konsistensi. Dan bagian ketiga, ini yang paling penting, saya akan ungkap satu faktor yang sangat sering diabaikan oleh banyak orang. Faktor ini, kalau Anda abaikan, semua usaha Anda untuk menjaga kesehatan mata bisa menjadi sia-sia sepenuhnya. Bagian ketiga ini benar-benar krusial, jadi pastikan Anda menyimak video ini sampai tuntas. Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang solusinya, Anda perlu paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata setelah menginjak usia 50 tahun. Ini penting sekali, karena pandangan kabur itu bukan satu jenis penyakit tunggal. Pandangan kabur adalah gejala dan penyebabnya bisa bermacam-macam. Ibarat demam. Demam itu gejala yang bisa disebabkan oleh flu, infeksi, atau penyakit lainnya. Begitu juga dengan pandangan kabur. Penyebabnya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Maka dari itu, langkah pertama yang paling penting adalah memahami kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Saya akan jelaskan 4 kondisi yang paling sering terjadi pada usia di atas 50 tahun dengan bahasa yang mudah Bapak Ibu mengerti. Kondisi pertama namanya presbiopia, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut mata tua. Ini bukan penyakit dalam arti sebenarnya, melainkan proses penuaan yang sangat alami dan pasti terjadi pada semua orang tanpa kecuali. Begini penjelasan sederhananya. Di dalam bola mata kita, ada sebuah lensa yang bentuknya seperti kacang. Lensa ini sifatnya fleksibel, bisa berubah bentuk menjadi lebih cembung atau lebih pipih, tergantung kebutuhan. Ketika Anda melihat benda yang jauh, lensa ini menjadi lebih pipih. Ketika Anda melihat benda yang dekat seperti membaca buku, lensa ini menjadi lebih cembung supaya bayangan benda jatuh tepat di retina dan terlihat jelas. Nah, setelah usia 40-an, lensa mata ini mulai kehilangan kelenturannya. Bayangkan karet gelang yang sudah tua tidak seelastis dulu lagi. Otot-otot di sekitar lensa juga ikut melemah. Akibatnya, mata kesulitan untuk fokus pada benda-benda yang jaraknya dekat. Itulah mengapa Anda harus menjauhkan bacaan supaya huruf-hurufnya terlihat jelas. Semakin dekat bacaannya, semakin buram yang terlihat. Kondisi ini akan dialami oleh hampir semua orang, tidak peduli seberapa sehat gaya hidup Anda selama ini. Kabar gembiranya, presbiopia bisa diatasi dengan sangat mudah tanpa perlu operasi sama sekali. Kondisi kedua adalah katarak, dan ini juga sangat umum terjadi pada lansia. Kalau presbiopia itu masalahnya adalah lensa yang kaku, maka katarak masalahnya adalah lensa yang keruh. Coba Bapak Ibu bayangkan, kaca jendela rumah yang tadinya bening dan jernih, seiring berjalannya waktu, kaca itu mulai kotor, berdebu, dan akhirnya menjadi buram. Cahaya matahari yang tadinya masuk dengan sempurna, sekarang jadi terhalang dan menyebar tidak beraturan. Persis seperti itulah yang terjadi pada lensa mata penderita katarak. Lensa yang tadinya jernih, perlahan-lahan menjadi keruh keputihan. Gejala yang dirasakan biasanya pandangan seperti berkabut atau berselimut tipis. Warna-warna terlihat lebih pudar dan tidak secerah dulu. Mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang, silau berlebihan, terutama kalau melihat lampu di malam hari. Menyetir malam jadi sangat tidak nyaman karena lampu kendaraan lain terasa sangat menyilaukan. Katarak ini berkembangnya sangat pelan-pelan, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Banyak orang yang tidak sadar kataraknya sudah mulai tumbuh karena perubahannya sangat gradual. Kalau katarak sudah sangat parah dan tebal, memang satu-satunya solusi adalah operasi untuk mengganti lensa yang keruh dengan lensa buatan. Tapi di tahap-tahap awal, ada langkah-langkah tertentu yang bisa memperlambat perkembangan katarak ini. Kondisi ketiga lebih serius dan namanya degenerasi makula atau dalam istilah medis disebut AMD yang merupakan singkatan dari Age-Related Macular Degeneration. Untuk memahami kondisi ini, Bapak Ibu perlu tahu dulu apa itu makula. Di bagian belakang bola mata kita ada retina, yaitu lapisan tipis yang berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang dikirim ke otak. Nah, di tengah-tengah retina ini ada bagian kecil yang namanya makula. Makula ini ukurannya kecil sekali, tapi fungsinya sangat penting. Makula bertanggung jawab untuk penglihatan sentral dan detail. Kemampuan Anda untuk mengenali wajah orang, membaca tulisan, melihat benda-benda kecil dengan jelas, semua itu berkat makula.
Pada degenerasi makula, bagian tengah retina ini mengalami kerusakan. Akibatnya, penglihatan bagian tengah menjadi kabur, buram, atau bahkan gelap seperti ada titik hitam di tengah pandangan. Tapi anehnya, penglihatan bagian pinggir atau tepi biasanya masih baik-baik saja. Jadi penderitanya masih bisa melihat sekeliling, tapi kesulitan melihat detail di bagian tengah. Ada dua jenis degenerasi makula, yaitu tipe kering dan tipe basah. Tipe kering lebih umum dan perkembangannya lebih lambat. Tipe basah lebih jarang tapi lebih agresif dan berbahaya. Kondisi ini memang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tapi kalau terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan tepat, perkembangannya bisa diperlambat secara signifikan. Kondisi keempat adalah glaukoma, dan ini adalah kondisi yang paling berbahaya di antara keempatnya karena sifatnya yang sangat licik dan tersembunyi. Glaukoma terjadi karena adanya kerusakan pada saraf optik, yaitu saraf yang menghubungkan mata dengan otak. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh tekanan di dalam bola mata yang terlalu tinggi. Yang membuat glaukoma sangat berbahaya adalah gejalanya yang hampir tidak terasa sama sekali di tahap awal. Tidak ada rasa sakit, tidak ada mata merah, tidak ada rasa tidak nyaman. Penglihatan pun masih terasa normal-normal saja, tapi diam-diam dan perlahan-lahan penglihatan tepi Anda mulai menyempit tanpa Anda sadari. Bayangkan seperti melihat dunia melalui lubang terowongan yang semakin lama semakin sempit. Karena penyempitan ini terjadi sangat gradual, otak Anda beradaptasi dan Anda tidak merasa ada yang berubah. Ketika akhirnya Anda menyadari ada yang salah dengan penglihatan dan memutuskan pergi ke dokter, biasanya kondisinya sudah sangat terlanjur parah. Kerusakan saraf optik akibat glaukoma bersifat permanen dan tidak bisa diperbaiki dengan cara apapun. Bagian penglihatan yang sudah hilang tidak akan pernah kembali lagi. Itulah mengapa glaukoma sering dijuluki sebagai pencuri penglihatan yang diam-diam. Namun, sama seperti kondisi lainnya, glaukoma yang terdeteksi sejak awal bisa dikontrol dengan obat-obatan, sehingga kerusakan lebih lanjut bisa dicegah. Sekarang kita masuk ke bagian yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu solusi tanpa operasi yang sudah terbukti secara ilmiah. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi 3 kategori besar, supaya lebih mudah dipahami dan diingat. Kategori pertama adalah koreksi penglihatan, kategori kedua adalah nutrisi dan makanan, dan kategori ketiga adalah gaya hidup sehari-hari. Ketiganya saling melengkapi dan akan memberikan hasil terbaik kalau dilakukan bersamaan. Jadi simak baik-baik ya Bapak Ibu, karena informasi ini bisa mengubah kualitas penglihatan Anda secara signifikan. Kategori pertama adalah koreksi penglihatan, dan ini adalah solusi yang paling cepat terasa hasilnya. Untuk presbiopia atau mata tua, solusi paling sederhana dan langsung efektif adalah kacamata baca. Dengan kacamata baca yang ukurannya tepat, kejernihan penglihatan Anda saat membaca bisa langsung kembali seperti sedia kala. Tidak perlu operasi, tidak perlu obat-obatan. Hasilnya langsung terasa saat itu juga. Kacamata baca ini harganya juga sangat terjangkau dan bisa didapatkan di mana-mana. Tapi ada pilihan lain yang mungkin lebih cocok untuk kondisi tertentu, namanya kacamata progresif atau multifokal. Kacamata jenis ini istimewa karena memiliki gradasi kekuatan lensa yang berbeda-beda. Bagian atas lensanya didesain untuk melihat benda-benda jauh, bagian tengahnya untuk jarak menengah seperti melihat layar komputer, dan bagian bawahnya untuk melihat benda-benda dekat seperti membaca buku. Dengan kacamata progresif, Anda tidak perlu repot ganti-ganti kacamata untuk aktivitas yang berbeda. Satu kacamata bisa dipakai untuk semua keperluan. Ada juga pilihan lensa kontak multifokal yang prinsipnya sama dengan kacamata progresif, tapi bentuknya lensa kontak yang ditempel langsung di mata. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang aktif bergerak dan merasa kurang nyaman memakai kacamata. Untuk katarak tahap awal yang belum terlalu tebal, kombinasi kacamata dengan resep yang tepat ditambah pencahayaan yang lebih terang saat membaca bisa sangat membantu. Ini memang bukan menyembuhkan kataraknya, tapi bisa membuat Anda tetap nyaman beraktivitas lebih lama sebelum operasi benar-benar diperlukan. Kategori kedua adalah nutrisi dan makanan, dan ini bukan sekedar mitos atau cerita orang tua. Ada penelitian ilmiah berskala besar yang sudah membuktikan hubungan antara nutrisi tertentu dengan kesehatan mata. Penelitian ini namanya AREDS dan AREDS 2, singkatan dari Age-Related Eye Disease Study.
Penelitian ini melibatkan ribuan peserta dan berlangsung selama bertahun-tahun. Hasilnya sangat meyakinkan. Kombinasi nutrisi tertentu terbukti bisa memperlambat perkembangan degenerasi makula hingga 25%. Ini bukan klaim sembarangan. Ini hasil penelitian serius yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal kedokteran ternama. Nutrisi apa saja yang dimaksud? Yang pertama adalah lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini adalah jenis karotinoid yang secara alami menumpuk di bagian makula mata. Fungsinya seperti kacamata hitam alami yang melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan sinar UV. Sumber makanan yang kaya lutein dan zeaxanthin adalah sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Kuning telur juga mengandung kedua zat ini dalam jumlah yang cukup baik. Yang kedua adalah vitamin C dan vitamin E. Keduanya adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C banyak terdapat di buah-buahan, seperti jeruk, pepaya, jambu biji, dan stroberi. Vitamin E banyak terdapat di kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang tanah, dan biji-bijian seperti biji bunga matahari. Yang ketiga adalah mineral zinc atau seng. Mineral ini berperan penting dalam metabolisme retina dan membantu vitamin A bekerja dengan optimal untuk kesehatan mata. Sumber zinc yang baik adalah daging merah, daging ayam, kacang-kacangan, dan biji labu. Yang keempat adalah asam lemak omega-3. Lemak sehat ini sangat penting untuk menjaga kesehatan membran sel di retina dan juga membantu produksi air mata yang berkualitas. Mata kering adalah keluhan umum pada lansia, dan omega-3 bisa membantu mengatasinya. Sumber omega-3 terbaik adalah ikan-ikan bermelak seperti salmon, sarden, kembung, dan tongkol. Kalau Bapak Ibu tidak terlalu suka ikan, bisa juga didapat dari biji chia, biji lami, atau kacang kenari, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dari ikan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah perlu minum suplemen untuk Bapak Ibu yang sudah didiagnosis menderita degenerasi makula tahap menengah atau lanjut? Suplemen dengan formula AREDS2 memang direkomendasikan oleh dokter mata. Tapi untuk tujuan pencegahan pada mata yang masih sehat, lebih baik mendapatkan nutrisi-nutrisi ini dari makanan alami terlebih dahulu. Makanan utuh mengandung banyak zat gizi lain yang bekerja sinergis dan tidak bisa digantikan oleh suplemen. Suplemen bukanlah pengganti pola makan yang sehat dan seimbang. Kategori ketiga adalah gaya hidup sehari-hari, dan ini sering sekali dianggap remeh, padahal pengaruhnya terhadap kesehatan mata sangat besar. Yang pertama dan sangat sering diabaikan adalah melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Setiap kali Bapak Ibu keluar rumah di siang hari, terutama antara 10 pagi sampai 4 sore ketika matahari sedang terik-teriknya, pakailah kacamata hitam yang memiliki perlindungan UV. Pastikan kacamata tersebut bisa memblokir sinar UVA dan UVB. Jangan tertipu dengan kacamata hitam murahan yang hanya gelap warnanya tapi tidak punya perlindungan UV sama sekali. Kacamata seperti itu justru berbahaya karena membuat pupil mata melebar sehingga lebih banyak sinar UV yang masuk. Paparan sinar UV berlebihan dalam jangka panjang terbukti mempercepat pembentukan katarak dan meningkatkan resiko degenerasi makula. Yang kedua adalah berhenti merokok. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki kebiasaan ini, fakta medisnya sangat jelas. Perokok memiliki resiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi untuk terkena degenerasi makula dan katarak dibandingkan orang yang tidak merokok. Rokok merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah halus di mata. Berhenti merokok di usia berapapun tetap memberikan manfaat. Yang ketiga adalah menjaga tekanan darah dan gula darah tetap dalam batas normal. Tekanan darah tinggi dan diabetes adalah 2 kondisi yang sangat merusak pembuluh darah retina. Kerusakan ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan serius yang tidak bisa diabaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari seluruh video ini. Semua nutrisi yang sudah saya jelaskan, semua perubahan gaya hidup yang sudah saya sebutkan, semua jenis kacamata yang sudah kita bahas tadi, semuanya bisa menjadi tidak berguna sama sekali kalau Bapak Ibu mengabaikan satu hal ini. Satu faktor yang sering sekali diremehkan oleh kebanyakan orang. Faktor itu adalah pemeriksaan mata secara rutin ke dokter spesialis mata. Kedengarannya sangat sederhana bukan? Bahkan mungkin terdengar membosankan dan tidak menarik. Tapi tolong dengarkan penjelasan saya baik-baik, karena ini benar-benar bisa menentukan apakah Bapak Ibu akan tetap bisa melihat dengan baik di masa tua atau kehilangan penglihatan secara permanen.
Dari 4 kondisi mata yang sudah saya jelaskan di awal tadi, 3 di antaranya berkembang secara diam-diam tanpa menimbulkan gejala yang jelas di tahap-tahap awal. Katarak tumbuh sangat perlahan selama bertahun-tahun dan otak Anda secara otomatis beradaptasi dengan perubahan itu sehingga Anda tidak merasa ada yang berubah. Degenerasi makula tipe kering bisa sudah berjalan selama bertahun-tahun tanpa Anda merasakan ada yang salah dengan penglihatan. Dan glaukoma adalah yang paling berbahaya karena sama sekali tidak memberikan tanda-tanda peringatan sampai kerusakan sudah sangat parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika akhirnya Bapak Ibu merasakan ada yang tidak beres dengan penglihatan dan memutuskan untuk pergi ke dokter mata, seringkali kondisinya sudah sangat terlambat untuk ditangani secara optimal. Kerusakan syaraf mata akibat glaukoma tidak bisa dipulihkan dengan cara apapun. Bagian penglihatan yang sudah hilang akan hilang selamanya. Tapi ceritanya akan sangat berbeda kalau kondisi-kondisi ini terdeteksi sejak masih tahap awal. Katarak yang ketahuan sejak awal bisa dimonitor perkembangannya dan dioperasi di waktu yang paling tepat sebelum terlalu matang dan menyulitkan prosedur operasi. Degenerasi makula yang terdeteksi dini bisa segera ditangani dengan suplemen khusus dan perubahan gaya hidup untuk memperlambat perkembangannya secara signifikan. Glaukoma yang ketahuan sejak awal bisa dikontrol dengan obat tetes mata sehingga tekanan bola mata tetap normal dan kerusakan syaraf lebih lanjut bisa dicegah. Deteksi dini adalah perbedaan antara masih bisa menikmati penglihatan yang baik sampai usia lanjut dan kehilangan kemampuan melihat secara permanen. Lalu, seberapa sering Bapak Ibu harus memeriksakan mata? Untuk usia 50-64 tahun, rekomendasi umumnya adalah setiap 1 hingga 2 tahun sekali melakukan pemeriksaan mata lengkap. Untuk usia 65 tahun ke atas, sebaiknya pemeriksaan dilakukan setiap tahun tanpa jeda. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki faktor risiko tambahan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau ada riwayat keluarga yang menderita glaukoma atau degenerasi makula, maka pemeriksaan harus dilakukan lebih sering lagi sesuai anjuran dokter. Pemeriksaan mata lengkap itu berbeda dengan sekedar tes baca huruf di papan yang biasa dilakukan untuk membuat kacamata. Dokter mata akan memeriksa tekanan di dalam bola mata untuk mendeteksi glaukom. Dokter juga akan memeriksa kondisi lensa untuk melihat apakah ada tanda-tanda katarak yang mulai tumbuh. Dan yang sangat penting, dokter akan memeriksa kondisi retina dan makula di bagian belakang mata untuk mendeteksi degenerasi makula atau kerusakan akibat diabetes. Semua pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali, dan prosesnya tidak memakan waktu lama. Ada juga beberapa tanda bahaya yang harus membuat Bapak Ibu langsung pergi ke dokter mata tanpa menunggu jadwal pemeriksaan rutin. Kalau tiba-tiba kehilangan penglihatan di salah satu mata atau kedua mata, kalau tiba-tiba melihat banyak kilatan cahaya atau bintik-bintik melayang yang jumlahnya sangat banyak, kalau mata terasa sakit disertai mual dan muntah, kalau tiba-tiba penglihatan menjadi double. Semua ini adalah tanda-tanda darurat yang memerlukan penanganan segera. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang ada di judul video ini. Apakah pandangan kabur setelah usia 50 tahun bisa dikembalikan jernih tanpa operasi? Jawabannya adalah tergantung pada penyebab spesifik dari pandangan kabur yang Bapak Ibu alami, seperti yang dirasakan Ibu Siti di Makassar. Untuk presbiopia atau mata tua, kacamata baca atau kacamata progresif bisa langsung mengembalikan kejernihan penglihatan tanpa perlu operasi sama sekali. Hasilnya langsung terasa saat itu juga. Untuk katarak tahap awal yang belum terlalu tebal, kombinasi kacamata dengan resep yang tepat dan pencahayaan yang lebih terang bisa membuat Bapak Ibu tetap nyaman beraktivitas dalam waktu yang cukup lama sebelum operasi benar-benar diperlukan. Untuk degenerasi makula dan glaukom memang tidak bisa dikembalikan seperti semula karena kerusakannya bersifat permanen. Tapi dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, perkembangan penyakit bisa diperlambat secara signifikan sehingga penglihatan yang masih ada bisa dipertahankan selama mungkin. Yang tidak bisa saya janjikan adalah keajaiban instan. Tidak ada ramuan herbal yang bisa menyembuhkan katarak. Tidak ada senam mata yang bisa memperbaiki saraf optik yang rusak. Tapi dengan pendekatan yang tepat dan konsisten, Bapak Ibu bisa menjaga kualitas penglihatan tetap optimal sesuai kondisi masing-masing. Ada 3 hal yang bisa Bapak Ibu mulai lakukan sekarang juga setelah menonton video ini. Pertama, jadwalkan pemeriksaan mata lengkap ke dokter spesialis mata untuk mengetahui kondisi mata yang sebenarnya.
Kedua, mulai perbaiki pola makan dengan memperbanyak sayuran hijau, buah-buahan, dan ikan yang kaya omega-3. Ketiga, lindungi mata dengan kacamata hitam ber-UV setiap keluar rumah di siang hari. Mata adalah jendela untuk menikmati keindahan hidup ini. Dengan mata yang sehat, Bapak Ibu bisa terus melihat wajah anak cucu, membaca kitab suci, menikmati pemandangan alam, dan melakukan berbagai aktivitas yang membuat hidup terasa bermakna. Jangan biarkan jendela itu menggelap hanya karena kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang juga berusia di atas 50 tahun. Siapa tahu informasi ini bisa menyelamatkan penglihatan seseorang yang Bapak Ibu sayangi. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung saluran ini terus membuat konten kesehatan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia selalu.